Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elva Mulyasari. Nomor induk mahasiswa saya I1C022013. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Indonesia kelas 1A. Di sini saya akan memaparkan dari hasil pengamatan video saya tentang bahasa Indonesia, di mana bahasa Indonesia adalah sistem bahasa yang arbiter dan konvensional yang digunakan kelompok sosial untuk saling bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, di mana bahasa Melayu ini sangat mudah dimengerti sehingga bahasa inilah yang menjadi awal dari penggunaan bahasa Indonesia. Sebelumnya bahasa Indonesia pada saat itu tidak disebut bahasa Indonesia, melainkan masih disebut bahasa Melayu, dan bahasa Melayu sendiri disebut sebagai lingua franca, di mana lingua franca ini adalah bahasa pengantar untuk saling berkomunikasi antar budaya, antar daerah, suku karena beragam bahasanya. Lalu bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan, yaitu yang pertama sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Bahasa nasional berfungsi sebagai satu, sebagai lambang kebanggaan, dua, lambang identitas nasional, ketiga, alat pemersatu, dan keempat itu alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Lalu bahasa negara berfungsi sebagai pertama bahasa kenegaraan, kedua bahasa pengantar resmi di lembaga pendidikan, ketiga bahasa resmi dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan negara, dan terakhir itu bahasa di dalam penelitian, pengembangan, dan lainnya. Berikutnya, variasi dalam penggunaan bahasa Indonesia. Ada dua, yaitu media dan situasi. Nah, pada media ini pun dibagi lagi menjadi dua, yaitu lisan dan tulisan. Dan perlu diperhatikan dan perlu dipahami, ada perbedaannya itu sangat mencolok. Pertama itu lisan ini diperlukan media tutur, sedangkan dalam tulisan itu tidak diperlukan. Nah, yang kedua itu pada lisan tidak perlu memperhatikan gramatikalnya, sedangkan pada tulisannya itu perlu diperhatikan pada gramatikalnya. Lalu yang pada lisan itu terikat oleh ruang dan waktu, sedangkan pada tulisan itu tak terikat oleh ruang dan waktu. Dan terakhir itu lisan pada bahasa lisan dipengaruhi oleh volume, ritme, dan jeda, sedangkan pada tulisan itu sesuai dengan kaidah ejaan. Nah, lalu pada situasi. Nah, variasi situasi ini perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu formal dan semi non formalnya, di mana semakin formal suatu tempat kita berada, maka bahasa yang kita gunakan itu bahasa baku. Sedangkan saat kita berada pada situasi biasa atau kita masyarakat setempat, seperti kita sedang berada di pasar, maka bahasa yang kita gunakan itu bahasa sehari-hari atau bahasa non formal saja. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.